Semangat pagi Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Loma Dewardianingsih, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun yang menjadi latar belakang dari aksi nyata ini yaitu budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif atau baik yang diantaranya dapat menumbuhkan karakter siswa serta dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang disepakati. Budaya positif bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa. Dalam mewujudkan budaya positif, dibutuhkan penerapan disiplin positif di sekolah. Salah satu cara menerapkan disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas yang dirancang dan disepakati bersama oleh guru dan siswa. Budaya positif yang diyakini bersama dan dapat terintegrasi dalam keseluruhan kegiatan sekolah akan menjadi ciri khas tersendiri untuk sekolah tersebut. Maka dari itu, penting sekali untuk menerapkan budaya positif baik dalam proses pembelajaran maupun aktivitas di luar kelas. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu yang pertama menerapkan budaya positif melalui membuat keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas dapat menumbuhkan disiplin positif bagi siswa. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa. Kemudian, diseminasi budaya positif kepada warga sekolah. Dan yang terakhir adalah pembiasaan bagi siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada pembelajaran. Lini masa tindakan dalam aksi nyata ini yaitu yang pertama menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah, dilanjutkan dengan memohon izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata, kemudian bersama siswa menyusun keyakinan kelas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan diseminasi budaya positif yang dihadiri oleh kepala sekolah dan rekan guru, dan yang terakhir mengajak seluruh warga sekolah untuk meyakini isi dari keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini yang pertama tentunya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan dukungan dari orang tua juga dibutuhkan dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu mohon perhatiannya, kita mulai acaranya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 9 Denpasar, yang kami hormati para wakasek SMP Negeri 9 Denpasar, dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya pada hari ini kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif pada Senin 30 Januari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan dari Kepala SMP Negeri 9 Denpasar. Yang kelima, ice breaking. Yang keenam, penyampaian materi. Yang ketujuh, tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati,
Kami lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara yang ketiga, doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa diakhiri. Hadirin, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 9 Denpasar. Kepada yang terhormat Ibu DRA Niwayan Prayani MPD, silakan. Om Swastiastu. Terima kasih kepada pembawa acara yang kami hormati, Bapak Ibu Wakasek SMP Negeri 9 Denpasar, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Yang pertama yang dihormati adalah calon guru penggerak Guardia. Dalam hal ini, pada kesempatan ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena segala atas rahmat dan izin Ida Sang Yang Widi Wasa, serta kita selalu mengaturkan ahayu bahagia pada Ida Sang Yang Widi Wasa atas anugerah yang selalu diberikan kepada kita semua, utamanya kesehatan, kemudian diberikan waktu untuk merencanakan segala rencana yang harus kita laksanakan, dan kebersamaan ini untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi prioritas dalam cita-cita ke depan. Bapak Ibu yang hormati dan banggakan, terutamanya kepada Ibu Guardia yang dalam hal ini mengundang Bapak Ibu dalam hal ini dalam kegiatan lanjutan daripada program guru penggerak, di mana beliau Ibu Guardia mengadakan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini yang aksi nyatanya ada di SMP Negeri 9 Denpasar. Kepada Bapak Ibu, mungkin ini di poin 4 ya Bu ya, yang sebelumnya itu adalah sudah diseminasi itu di siswa kita. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu yang diundang hadir ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk memantau secara langsung, untuk mengikuti secara langsung bagaimana program-program aksi nyata dari
guru penggerak. Nah, dalam kesempatan ini juga apapun yang disampaikan dalam diseminasi ini adalah segala sesuatu program menurut kita ke depan pasti baik. Program semuanya baik. Dan program yang baik melalui program guru penggerak harus dibagi, harus di-sharekan, berbagi. Terutama apalagi yang positif-positif jangan dipinjam atau dipendam. Ya, dipendam dalam hati sendiri, kemudian berbuat sendiri, single fighter juga tidak bisa sendiri. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu ini tanpa berkolaborasi. Dalam kesempatan ini berbahagialah kita menjadi sampel aksi nyata di mana nanti sebentar akan dibagikan atau ditularkanlah seperti itu kalau di Indonesianya. Jadi segala sesuatu itu bermanfaat buat kita semua. Tidak hanya murid saja, tapi mulai dari siswa sudah. Sekarang dari guru-guru, budaya positif. Dimanapun kita berada pasti itu yang didengung-dengungkan sekarang. Bukan di guru penggerak saja, di setiap saat, setiap kesempatan, setiap individu pasti punya budaya. Budaya itu yang bermacam-macam. Maka dari itu merujuk sekarang diseminasi ini adalah ke budaya yang positif. Yang mana yang termasuk budaya positif, Bapak Ibu nanti bisa mencermati. Dan kemudian dari sharing yang akan disampaikan tadi, kita bisa akan mengadakan evaluasi terhadap diri kita, lingkungan kita, teman kita, dan semuanya itu akan bisa kita sharingkan di sini. Dalam hal ini juga berarti kesempatan ini adalah kesempatan emas, ya, untuk memulai mengenali, mengevaluasi itu yang pertama. Kita merasa sudah melakukan, tapi belum tentu bagi orang lain itu positif. Yang mana yang dimaksud positif dan sebagainya adalah kemungkinan sebentar akan disampaikan hal-hal yang tidak merugikan orang atau hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi, meningkatkan sikap kita, disiplin kita dan sebagainya dari yang biasa-biasa menjadi lebih baik. Itu yang positif. Dan kemudian itu tidak boleh seperti saya bilang tadi, jangan disimpan sendiri, tetapi harus kita belakang berbagi, berkolaborasi seperti itu. Dan pada kesempatan ini saya mohonkan kepada Bapak Ibu yang sudah diundang untuk ada di ruangan ini untuk mengikuti dengan seksama dari awal kegiatan ini, awal sekarang, dan bukan berhenti di sini, akan terus lagi ada kegiatan-kegiatan. Mohon bantuannya, mohon kerjasamanya untuk saling mendukung, saling menguatkan apa yang menjadi cita-cita. Bukan guru penggerak saja, kita yang digerakkan juga harus bergerak. Nggak bisa guru penggerak sendiri yang bergerak tanpa kita mau juga bergerak. Maka dari itu penggeraknya menggerakkan, kita juga mestinya ikut bergerak untuk melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan untuk kesuksesan pendidikan di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan sekilas dukungan daripada sekolah untuk memfasilitasi kegiatan ini. Semoga kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini dan terus-menerus dikembangkan, ditularkan kepada teman-teman kita, terutamanya kepada anak didik kita. Dan kenapa Bapak Ibu guru juga diberikan info ini? Supaya nanti sama-sama membantu guru penggerak menggerakkan ke 1.000 siswa kita dan masyarakat tentunya. Nah, itu tujuannya, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk pendidikan Indonesia pada umumnya, SMP Negeri 9 Denpasar khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sampaian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang sudah dicanangkan. Saya tutup dengan para Santi Om, Santi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa semua program baik, terutama program guru penggerak itu harus dibagikan. Budaya positif bisa dilaksanakan dengan cara saling mendukung untuk bersama-sama bergerak untuk kesuksesan pendidikan di SMP Negeri 9 Denpasar pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan dengan acara yang kelima dan keenam, yaitu ice breaking dan penyampaian materi
oleh calon guru penggerak angkatan 7 kepada Ibu Loma Dewardianingsih SPD. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Tiang. Terima kasih sebelumnya Tiang sampaikan kepada Ibu Pimpinan atas waktu, juga kesempatan, serta dukungan baik moral serta material yang telah diberikan kepada Tiang dalam kegiatan Tiang mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih pula Tiang sampaikan kepada Ibu dan Bapak Waka Sekolah, Wakasek Kesiswaan, juga Ibu Wakasek Humas dan juga Kurikulum, serta Bapak Ibu Dewan Guru di SMP Negeri 9 Denpasar. Jadi adanya Tiang di sini adalah untuk membagikan aksi nyata yang telah Tiang lakukan pada kegiatan sebelumnya, dan pada aksi nyata ini di modul 1.4. Jadi aksi nyata Tiang adalah membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah sering mendengar apa itu budaya positif. Jadi nanti besar harapan Tiang setelah Tiang mau menyampaikan materi, yang juga berharap ada masukan dari Bapak Ibu sebagai saran Tiang untuk bisa lebih meningkatkan pemahaman Tiang pula, juga pengalaman Tiang selama melaksanakan pendidikan guru penggerak. Sebelum mulai, mohon izin Tiang Ibu mau berdiri saja sebelum Tiang menyampaikan materi mengenai budaya positif. Kali ini kita akan ice breaking terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga di era kurikulum merdeka, siswa diharapkan dapat berpikir kritis, demikian juga gurunya seperti itu. Jadi mohon luangkan waktu Ibu dan Bapak sebentar, kiranya kita akan melaksanakan ice breaking, yaitu tebak gambar. Mungkin nanti yang sudah punya pemahaman mengenai tebak gambar ini, silakan diacungkan tangannya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang sudah bisa menebak. Bisa diangkat tangannya Bapak Ibu. Nanti dapat ucapan selamat ya, coba Ibu minta. Obati kesepian. Oh, ini benar sekali ya, ini obati kesepian. Kenapa bisa obati kesepian Ibu? Jadi harus dijelaskan juga. Jawabannya kenapa obati kesepian? Karena di sana ada gambar obat, ditambahkan diakhiri dengan buki, kemudian menjadi obati. Dan secara D-nya hilang, dan F-nya ke ada minta, D-nya hilang, jadi kesepi, ditambahkan jadi kesepian. Ya. Jadi berikan tepuk tangan ya. Jadi kali ini adalah obati kesepian, tapi yang yakin di sini Bapak Ibu guru tidak sedang mengalami kesepiannya, karena di sini kita sedang ada di keramaian. Oke, lanjut Bu. Ada kesepian juga. Sedikit sedikit yang kedua, mohon dipercepat mungkin kalau bisa, ya. Mungkin ada yang sudah langsung bisa menebak? Oh, ini benar sekali ya. Ini rambut keriting, di sana ada rambu-rambu, tambah T, ada kepiting, T-nya diganti R jadi keriting. Tapi tidak masalah mau rambut keriting, rambut lurus itu tidak menjadi masalah ya. Selanjutnya lagi satu saja. Nah, ini silakan Bapak Ibu dicermati. Kita harus menghormati budaya. Ini sudah ada yang benar satu ya. Jadi ini ada kita harus hormati bunda. Jadi yang nggak setiap orang adalah bunda. Anak didik pun juga harus kita hormati sebagaimana kita menghormati bunda kita di rumah masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana itu SPK-nya sudah cukup menguras?
pemikirannya gitu. Jadi ini SDG-nya yang lanjutkan kepada pemaparan materi yang akan yang sampaikan mengenai konsep budaya positif. Jadi ada 7 hal yang termasuk ke dalam konsep budaya positif yang tiang dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama ada perubahan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang keempat mengenai keyakinan kelas. Yang kelima mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama mengenai pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dan berorientasi pada siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum yang lanjut, Bapak Ibu, apakah masih ingat apa saja yang tergolong atau termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6 dimensi, betul sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan. Apa saja Bapak Ibu bisa satu-satu sambil angkat tangan? Ya, Pak Adi? Gotong royong. Ya, ada dimensi gotong royong. Ada berkebinekaan global. Ada berpikir kritis. Ada mandiri, kreatif, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga adalah kreatif. Yang keempat adalah gotong royong. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Jadi bagaimanapun susunannya Bapak Ibu, setiap dimensi dalam profil pelajar Pancasila patut sekali kita terapkan agar siswa kita bisa menjadi pelajar Pancasila seperti yang kita harapkan dan seperti yang pemerintah canangkan. Lanjut Ibu. Materi yang kedua yaitu disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi ketika mendengar kata disiplin, yang ada di pikiran kita pasti mengenai bagaimana membuat siswa itu taat terhadap aturan. Atau ada juga yang memberikan hukuman agar siswa bisa disiplin. Nah, jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi setiap siswa yang taat peraturan itu bisa dikatakan disiplin. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu kita tidak sampai menggunakan hukuman untuk menindak siswa yang kita anggap melanggar peraturan seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tentunya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan. Kita melihat kata kebajikan bermakna positif seperti itu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan
profil pelajar Pancasila seperti yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini kemudian ada materi motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang akrab kita dengar sampai di motivasi, hukuman, dan konsekuensi, nggih. Nah, jadi di sini yang menanyakan Bapak Ibu, setuju atau tidak? Artinya, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyum dari orang lain? Setuju. Sering ya? Jadi kita melakukan sesuatu agar orang sekitar kita bisa tersenyum. Nah, yang kedua, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan seseorang atau murid? Iya, benar sekali Ibu-Ibu. Jadi belum tentu, bisa iya, bisa tidak, tergantung hukuman apa yang Bapak Ibu berikan dan bagaimana penerimaan dari siswa tersebut. Nah, yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Penghargaan pun ada beraneka ragam. Tidak hanya kita memberikan sesuatu yang bersifat konkret atau benda. Kita juga bisa memberikan penghargaan berupa nilai ataupun penguatan pujian kepada siswa ketika siswa tersebut mampu atau bisa melakukan apa yang kita minta. Ini menurut ahli nih Bapak Ibu. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang menyebabkan manusia itu melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang pertama, apa motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah lebih awal? Ini untuk ibu-ibu semua. Bapak Ibu semua kan datang ke sekolah lebih awal. Itu motivasinya apa? Ada yang mungkin mau menyampaikan? Oh, ada yang menghindari macet. Nah, ini yang penting kita terapkan ya. Yang pertama, malu karena kepala sekolah datang lebih awal. Jadi itu yang harus kita budayakan, malu ketika kepala sekolah datang lebih awal. Yang kedua, jadi alasan datang ke sekolah lebih awal menghindari ditegur oleh kepala sekolah. Oke, benar atau tidak Bapak Ibu? Jadi itu penting sekali untuk membudayakan disiplin. Nah, yang kedua ini cara menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman, hal yang perlu kita lakukan kepada siswa apabila berperilaku tidak baik adalah jangan langsung menghakimi siswa. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik bagi siswa. Dan yang ketiga, membimbing siswa untuk mengetahui konsekuensi apa yang akan ia peroleh atas perilaku yang ia lakukan. Dalam hal ini yang sederhana saja nih Bapak Ibu, ketika siswa lupa mengumpulkan tugas, seringkali bahkan saya pengalaman pribadi sebelum ini langsung saya menjudge siswa bahwa siswa ini malas atau dia memang tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas. Jadi itu yang harus kita hindarkan. Jadi nanti pada tahap restitusi ini akan dijelaskan bagaimana sebaiknya kita dalam menanggapi atau menindaklanjuti siswa yang melakukan kesalahan. Nah, ini ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seringkali kita sebagai guru memberikan model penghargaan kepada siswa.
agar siswanya mau melakukan apa yang kita minta. Seperti ini, dijanjikan pulang lebih dulu apabila tugas sudah dikerjakan. Yang kedua, jika menjawab benar, kita biasa menjanjikan siswa itu dengan nilai atau plus poin. Yang ketiga, jadi anak-anak akan selalu bertanya apa yang akan didapatkan oleh mereka apabila mereka melakukannya, atau mereka juga akan melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, jadi bagaimana cara memotivasi murid tanpa mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain? Jadi yang bisa kita lakukan agar murid tidak melulu memiliki keyakinan bahwa dia akan menjawab atau mengerjakan tugas hanya ketika mendapat imbalan adalah memberikan apresiasi di akhir pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Jadi anggap seperti bonus. Ketika siswanya kita tidak iming-imingi dengan penghargaan, dari sana dia akan belajar untuk ikhlas melakukan sesuatu. Jadi penghargaan itu akan kita berikan ketika siswanya sudah berhasil melakukan sesuatu, dan itu biasanya akan berimbas kepada siswa yang lainnya. Karena yang pertama tidak mau maju ke depan kelas menjawab, ketika kita berikan dia di akhir nilai atau plus poin seperti itu, maka siswa yang lain akan ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah menghargai diri sendiri. Jadi siswa harus bisa kita biasakan untuk dapat tekun belajar tanpa diberitahu. Yang kedua, memiliki semangat membaca karena memang ia memiliki rasa ingin tahu. Jadi di sini Bapak Ibu ada teori tentang motivasi perilaku manusia. Ada yang berasal dari dalam dirinya dan ada yang berasal dari luar dirinya. Ya. Ini untuk yang motivasi eksternal dulu. Motivasi manusia melakukan sesuatu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dalam benaknya ada apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu. Nah, itu berupa motivasi eksternal. Jadi dari luar diri seseorang tersebut. Yang kedua mengenai motivasi internal, artinya dari dalam diri seseorang. Jadi seseorang tersebut dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ia percaya, dan kemudian nilai yang dia yakini tersebut dia terapkan. Jadi dalam benaknya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi di sini motivasi internal itu lebih jitu untuk dapat membuat seseorang berbuat lebih ke arah positif ke depannya, karena memang atas kesadaran diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain atau dari lingkungan sekitarnya. Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu guru, ya. Di sini ada beberapa tindakan guru. Jadi jawabannya nanti adalah untuk dapat membedakan mana yang disebut hukuman dan mana yang disebut dengan konsekuensi. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah memiliki pendapat bisa diangkat tangannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berapa orang yang menjawab hukuman? Menulis paksa. Ya, menulis 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Coba angkat tangannya yang tinggi Bapak Ibu. Jadi sebagian besar menganggap ini adalah hukuman. Baik, nanti kita akan jawab bersama. Kita lanjut lagi ke pernyataan yang kedua.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini berupa hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lantang sekali suaranya, ini berupa hukuman, ya. Yang kedua nanti akan kita cari jawabannya bersama, ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini banyak yang bilang hukuman. Kemudian tindakan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ya. Yang salah ketik. Ini konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, yang terakhir ada tindakan guru berupa siswa diminta lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Mari kita cek jawaban Bapak Ibu semuanya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini berupa hukuman, Bapak Ibu. Jadi tidak nyambung antara kesalahan yang dibuat siswa dengan apa yang dia kerjakan selanjutnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga berupa hukuman karena tidak ada keterkaitan antara lari dan terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang tidak ada hubungan, dan tentu di sekolah kita tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini, ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita tidak pernah melakukan hukuman fisik atas apa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa, karena memang tidak boleh, ya Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini tadi benar seperti yang telah Bapak Ibu sampaikan, ini berupa konsekuensi. Jadi anak tahu apa yang harus dia lakukan ketika melakukan kesalahan. Jadi tindakan lanjutannya berkaitan dengan apa yang ia lakukan. Sama halnya dengan membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga merupakan konsekuensi. Nah, ini yang ke murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini berupa hukuman, ya Bapak Ibu, karena tidak ada keterkaitan antara tidak memakai sepatu dan tidak memakai sepatu hitam. Nah, yang terakhir ini bedanya antara lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini karena berkaitan dengan pelajaran olahraga. Jadi olahraga dan lari merupakan bagian dari olahraga, maka dari itu bukan merupakan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi Pak Adi sebagai guru PJOK, mungkin nanti ada yang terlambat siswanya, jika Bapak meminta ia untuk lari mengelilingi lapangan itu tidak masalah Pak, karena itu berupa konsekuensi. Jadi ini adalah beberapa contoh tindakan guru, mana yang harus kita lakukan atau mana yang harus kita hindarkan. Nah, jadi itu beberapa contoh tindakan guru, dan ini adalah makna dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi
yang membuat siswa merasa tidak nyaman dan mungkin yang akan merasa tersakiti. Kemudian hukuman bersifat negatif dan satu arah, hanya dari guru kepada siswa, tidak ada perjanjian terlebih dahulu, kesannya seperti memaksa. Jadi dari pihak guru saja yang memberikan, sedangkan dari murid hanya menerima apapun yang diberikan oleh guru. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Berbeda halnya dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi konsekuensi adalah sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati bersama antara guru dan siswa. Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh siswa dan guru. Jadi pada konsekuensi siswa tetap dibuat merasa tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Tapi karena ada rasa tidak nyaman itu juga wajib untuk kita hindari. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, ada restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi, siswa itu dapat mengetahui apa kesalahannya dan bisa membangun kembali apa yang bisa dia lakukan untuk menanggulangi kesalahannya tersebut. Kemudian ada mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Ini kita berlanjut di keyakinan kelas. Nah, seperti halnya dalam kondisi mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Kemudian mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai sebuah atau suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati baik secara tersirat maupun tersurat, yang lepas dari latar belakang siswa tersebut, entah sukunya, bahasanya, bangsanya, maupun negaranya. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan di kelas bagaimana membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, jadi di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya setiap anak paham tentang isi dari keyakinan kelas tersebut. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi menghindari pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif. Dan yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah maupun oleh semua anggota di kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya dimintai pendapat satu-satu kepada siswa, baik masalah ataupun harapan yang ingin atau yang sedang ia hadapi di kelas, untuk kemudian mereka berdiskusi untuk menghasilkan pernyataan dalam membentuk keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah disusun oleh semua warga kelas akan ditinjau kembali untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, jadi di sini ada contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda dalam segi pernyataan. Jika yang pertama kita lihat ada sebuah peraturan bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu aturannya. Jadi keyakinan kelasnya berubah menjadi tanggung jawab, karena mengembalikan sesuatu ke tempatnya merupakan wujud dari
perilaku atau sikap bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi di sini dalam pernyataan ini ada negatifnya, ada kata dilarang. Jadi kata dilarang itu yang kita ganti dengan menghormati orang lain. Kemudian ada peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dalam keyakinan kelas ini harus diisi dengan berkomitmen. Jadi komitmennya adalah datang lebih awal atau tidak terlambat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya kita ganti menjadi keselamatan dan menghormati orang lain, karena melakukan kekerasan itu dapat berakibat atau berdampak pada keselamatan orang lain, apalagi dilakukan di sekolah. Dan bersyukurnya di sini di sekolah kita tidak pernah ada siswa yang melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal kepada sesamanya. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba. Ini peraturannya, jadi keyakinan kelasnya berupa kesehatan. Karena pemakaian narkoba ini tidak baik untuk kesehatan bagi yang sudah sehat nih. Ini tidak baik. Kemudian ada bergantian atau menunggu giliran. Jadi ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Ada pula peraturan gunakan masker, ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir ada mungkin peraturan jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini tentu berkaitan dengan keselamatan dan keamanan siswa itu sendiri. Nah, jadi di sini yang sudah menerapkan bagaimana pembentukan keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu juga melakukannya di kelas dengan mungkin langkah atau prosedur yang sama ataupun berbeda. Jadi tujuannya adalah satu, yaitu membuat siswa dapat membentuk keyakinan kelas untuk kemudian bisa ia terapkan selama berada di sekolah. Nah, yang pertama ini adalah melaksanakan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, Bapak Ibu, sebelum melaksanakan curah pendapat ini, penting sekali kita untuk dapat menanyakan masalah apa yang dihadapi oleh siswa di kelas, baik dengan temannya, dengan lingkungannya, yang membuat siswa itu merasa tidak nyaman. Nah, setelah mendapati masalah yang didapatkan, tentu siswa memiliki harapan-harapan tentang teman ataupun sekolah yang membuat dia merasa nyaman. Nah, di sini penting sekali kita sebagai guru, dan utamanya Bapak Ibu dalam tugasnya sebagai wali kelas mungkin dapat mengajak siswa untuk saling bercurah pendapat. Kemudian setelah curah pendapat, penting sekali Bapak Ibu dapat mencatat semua masukan-masukan dari murid. Nah, untuk dapat menampung aspirasi dari murid, Bapak Ibu bisa memberikan sticky note kepada peserta didik untuk mereka menuliskan apa yang menjadi harapan mereka dan masalah apa yang dia lakukan. Nah, setelah itu, setelah mencatat semua masukan-masukan dari murid, kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, terlebih pada harapan siswa Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa pungkiri ketika kita memberikan ruang kepada siswa untuk menuliskan yang menjadi harapan mereka, kita bisa menemukan hal-hal yang tidak berupa harapan secara umum, tapi secara ego dia sendiri. Seperti pada saat yang melaksanakan pembentukan keyakinan kelas, yang bertanya kepada siswa apa yang menjadi harapan anak-anak, dia menjawab agar sedikit ada tugas. Nah, tentu itu tidak bisa kita kabulkan Bapak Ibu, karena sekolah merupakan tempat untuk siswa menimba ilmu melalui tugas-tugas yang diberikan. Jadi itu fungsinya kembali meninjau apa yang menjadi pendapat para siswa. Kemudian itu secara pribadi. Kemudian perlu sekali kita meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Apakah yang sudah dicetuskan tadi dapat diterima atau dilaksanakan oleh siswa? Karena kesepakatan ini sangat penting agar semua bisa menemukan kata sepakat dan bisa menjadi pegangan untuk anak-anak dapat melaksanakan yang menjadi keyakinan kelas mereka.
kemudian ada kegiatan menyetujui keyakinan kelas dengan membuat poster di Canva, karena kan zaman teknologi yang giring siswanya untuk membuat poster di Canva mengenai keyakinan kelas yang mereka gunakan. Nanti hasil dari poster yang dibuat di Canva itu bisa dijadikan sebagai display picture di WA-nya atau di grup WA, bisa dijadikan DP itu untuk bisa ia ingat oleh siswanya. Nah, jadi itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita beralih lagi kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia pasti memiliki banyak sekali kebutuhan. Nah, ada kebutuhan kita dalam bertahan hidup, ada juga kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima baik oleh masyarakat ataupun lingkungan sekitar kita. Yang kemudian kebutuhan dasar mengenai kita butuh mendapatkan pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian ada pula kebutuhan dasar lainnya, yaitu kebebasan dalam menentukan pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk dapat merasakan senang atau kesenangan. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ini tadi kebutuhan dasar manusia, sekarang kebutuhan dasar siswa. Jadi ini ada contoh kebutuhan siswa. Dari tanggapan siswa, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, jadi itu kita bisa lihat bahwa kebutuhan seorang Dinda, ya, siswa kita bernama Dinda, bahwa dia senang bernyanyi di kelas, tapi itu membuat suasana menjadi gaduh, bahwa padahal itu adalah kebutuhan siswa mencari kesenangan dengan bernyanyi. Kemudian ada lagi kebutuhan yang lain, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kadang-kadang kita mempunyai siswa yang seperti itu, walaupun tidak ditegur, tidak ditanya, dia pasti akan memamerkan sesuatu atau mencari perhatian kita, entah dengan rambut baru, entah dengan karet baru atau sebagainya. Jadi itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada lagi, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, jadi di sana dia punya pilihan, karena dia merasa bosan, jadi dia bisa memiliki pilihan yang lain. Jadi dia memilih untuk mendengarkan gurunya. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar mengenai penguasaan. Seperti contoh, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ada siswa yang merasa kurang percaya diri, padahal hasilnya sangat baik. Nah, di sana dia punya kebutuhan mengenai penguasaan. Nah, ini kemudian yang lanjutkan kepada restitusi 5 posisi kontrol. Jadi ini adalah kontrol kita sebagai guru. Kira-kira Bapak Ibu di dalam menjalankan tugas ini sebagai kontrolnya sebagai apa? Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, ada yang sebagai manajer, dan juga ada yang sebagai pemantau. Kira-kira Bapak Ibu berada dalam atau pernah atau sedang dalam berada di posisi yang mana? Nah, ini ada posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Nah, dalam penghukum
Bapak Ibu mungkin ya, mudah-mudahan tidak ada, menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal untuk dapat membuat siswa menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Biasanya guru-guru seperti ini akan mengatakan, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Ini adalah tipikal guru penghukum. Kemudian ada pula pembuat rasa bersalah. Nah, dalam hal ini, guru yang bertindak sebagai pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan nada suara yang lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tapi kata-kata keluar itu seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Jadi dengan mengeluarkan kata-kata seperti itu, ia berharap bahwa murid nanti akan merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, sebagai teman, guru tidak akan menyakiti siswanya, namun dia akan memberitahu temannya, baik itu secara memberikan saran, bisa negatif, bisa positif. Tapi guru di dalam posisi ini akan cenderung untuk mempengaruhi seseorang atau muridnya dengan mengatakan, ayo bantulah demi ibu ya. Jadi kita terlihat seperti mengemis Bapak Ibu ketika kita minta muridnya untuk mengerjakan sesuatu. Atau kita bisa berkata juga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu berikan. Jadi itu seperti kata-kata guru kepada siswanya. Dalam hal ini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini berdasarkan atau didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi guru dapat memisahkan hubungan pribadi dirinya dengan siswa, kemudian mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas apa yang dilakukan oleh siswa. Biasanya pernyataan yang disampaikan oleh guru adalah peraturannya apa, jadi apa yang telah kamu lakukan. Jadi lebih kepada memberikan siswa itu kesempatan untuk memikirkan apa yang sudah ia lakukan dan apa atau konsekuensi apa yang mungkin akan ia dapatkan. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat memberikan atau menemukan solusi dari apa yang telah ia ingin semua. Jadi memberikan ruang kepada siswa untuk dapat menemukan atau solusi apa yang bisa ia terapkan untuk menindaklanjuti kesalahannya. Jadi lebih kepada pemberian tanggung jawab pribadi kepada siswa untuk bisa menindaklanjuti kesalahan yang dibuat oleh siswa tersebut. Nah, itu tadi mengenai 5 posisi kontrol siswa. Bisa dilanjutkan Ibu. Nah, jadi itu mengenai 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, nah mari kita bersama-sama mengidentifikasi pernyataan berikut, termasuk posisi kontrol yang mana. Ini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini posisi kontrolnya. Nah, nanti kita lihat jawabnya Bapak Ibu. Kemudian ada pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada lagi, ayolah lakukan demi saya ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang terakhir ada pernyataan, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, jadi kita akan melihat ya termasuk posisi kontrol yang mana.
Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kata kecewa sekali di sana, menunjukkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya, jadi sudah menjudge murid tidak pernah melakukan sesuatu, itu termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu ke bapak, itu termasuk posisi kontrol sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu termasuk ke dalam pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu termasuk ke dalam posisi kontrol sebagai manajer. Ya, silakan dilanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita evaluasi kembali saat ini. Kita lebih sering di posisi kontrol yang mana? Jadi yang yakin di sini kita memiliki banyak sekali posisi kontrol, tergantung bagaimana murid yang kita hadapi, Bapak Ibu. Jadi di sini di antara kelima posisi kontrol tersebut diharapkan kita dapat memposisikan diri sebagai manajer. Silakan. Nah, jadi di sini keterkaitan antara kontrol kita sebagai manajer dapat dilakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah menentukan validasi kebutuhan siswa, kemudian menanyakan apa yang menjadi keyakinannya dan menstabilkan identitas. Jadi ada 3 segitiga restitusi. Jadi di sana ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Atau yang pertama pastinya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini diterapkan ketika kita sedang menghadapi murid yang sedang ada masalah. Contohnya bisa dilanjutkan. Nah, jadi segitiga restitusi ini digunakan yang pertama menstabilkan identitas yang bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita tersebut. Jadi setiap siswa pasti memiliki alasan mengapa dia melaksanakan atau melakukan kesalahan. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Nah, yang ketiga, mengenai keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak akan lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, jadi ini yang sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu mungkin nanti Bapak Ibu pernah menerapkan di kelas. Bisa ditunjukkan sebentar Ibu penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi ini penerapan segitiga restitusi yang 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual mengenai penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa segitiga restitusi merupakan suatu penghasilkan murid yang mandiri dan berintegritas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dapat dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan dan keyakinannya dengan. Nah, jadi di sini ada kasus Bapak Ibu, muridnya melakukan kesalahan, dia marah kepada temannya. Jadi di sini ada 2 kasus. Yang pertama kasus yang dialami oleh siswa. Dia marah kepada temannya karena dia dimarahi gurunya atas kesalahan temannya itu. Nah, dia lanjut ke kasus yang kedua. Nah,
ini kasus yang kedua. Siang tadi saya lewat di depan kelas saya. Kebetulan di kelas tersebut saya adalah wali kelasnya. Saya melihat rekan saya juga seorang guru memarahi murid saya. Ya, jadi Bapak Ibu memarahi siswa di depan teman-temannya juga bukan merupakan sesuatu yang perlu kita budayakan, ya, itu tidak perlu, karena apa itu akan bergantung atau berdampak kepada psikis siswa tersebut. Jadi akan lebih baik kiranya ketika Bapak Ibu menghadapi siswa yang bermasalah, bisa untuk mengajak siswa itu untuk berdiskusi secara dari mata, dari hati, seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian demikian tadi penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah yang terapkan di sekolah, walaupun memang belum maksimal karena adanya berbagai keterbatasan, tapi penerapan segitiga restitusi ini sangat-sangat berdampak baik karena siswa dapat membuat atau menyadari kesalahannya sendiri serta melakukan atau memberikan solusi untuk menanggulangi atau menindaklanjuti kesalahannya. Nah, demikian tadi penyampaian materi yang bisa Tiang sampaikan mengenai budaya positif. Semoga apa yang Tiang paparkan tadi bisa sedikit ataupun yang Tiang harapkan banyak menginspirasi Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru di sekolah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Hadi Wardianingsih. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Mungkin dari apa yang dipaparkan materi tadi tentang budaya positif, ada hal-hal yang belum dipahami atau yang Bapak Ibu ingin tanggapi, disilakan. Silakan Bu ini. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini, tadi kan disebutkan tentang keyakinan kelas. Nah, apakah keyakinan kelas itu harus semua guru membuat atau hanya dibebankan ke wali kelas saja? Karena kalau semua guru membuat, otomatis kan ada banyak keyakinan. Siapa tahu ternyata berbeda keyakinan guru A dengan guru B itu beda. Bagaimana kalau itu apa harus dibuat semua guru atau cukup wali kelas saja? Terima kasih. Terima kasih Bu ini. Mau langsung dijawab Bu? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya mengenai keyakinan kelas. Apakah wali kelas saja yang membuat bersama siswanya atau guru mata pelajaran juga bisa? Tadi telah disampaikan bahwa keyakinan kelas itu disampaikan melalui pernyataan yang bersifat universal atau umum. Jadi secara umum, misal siswa menjaga ketertiban kelas. Ini akan berlaku pula kepada setiap jam pelajaran, mungkin gurunya berbeda atau bagaimana. Karena menjaga ketertiban kelas itu wajib dilakukan oleh siswa. Ketika kita sudah
membuat keyakinan kelas dan siswa mampu menerapkannya dan sudah membudaya, maka itu pun bisa berlaku pada saat dia menerima pelajaran-pelajaran dari guru lain. Jadi di sini mengapa yang mengajak Bapak Ibu wali kelas untuk yang pertama membuat keyakinan kelas dulu bersama anak didiknya. Kemudian apabila Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran jika ingin membuat keyakinan kelas menggunakan pernyataan yang berbeda, tentu itu boleh saja Bapak Ibu. Karena tiap guru memiliki aturan yang berbeda. Agar siswa juga paham, ketika guru ini yang mengajar, saya harus begini. Ketika guru itu yang mengajar, saya harus begitu. Tapi di sini prinsipnya adalah keyakinan kelas bersifat positif. Jadi apapun yang menjadi keyakinan kelas murid, apabila dibudayakan, maka itu akan bermanfaat untuk dia selama mengikuti pelajaran ataupun sebagai kesehariannya dia selama menjadi warga sekolah. Demikian Ibu. Bagaimana Bu ini sudah jelas? Terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya silakan. Ada Adi Sentana. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin tadi dari pemaparan dari Ibu Nurwadia sangat baik sekali terhadap kami, terhadap guru. Jadi bagaimana membedakan dari hukuman, konsekuensi, motivasi dan restitusi ya. Yang saya kumpulan ini dengan restitusi ya. Nah, ini yang saya masih mungkin nanti di sana tadi sudah dijelaskan sangat baik bagaimana cara untuk menyikapi pelanggaran kedisiplinan anak-anak dengan memberikan restitusi sehingga bisa kembali pada memperbaiki kesalahannya, tidak menjadi pikiran negatif terhadap anak yang membuat kadang jengkel terhadap guru, sehingga kadang kalau siswa jengkel, bagaimana pintarnya guru itu ilmunya, kalau sudah anak-anak siswa itu tidak suka dengan gurunya, tidak akan masuk. Jadi ini sangat memberikan kami suatu ilmu atau inspirasi lah istilahnya ya, atau pengetahuan baru tentang bagaimana cara memanajemen siswa bila ada melakukan kesalahan dan luar tugas dan lain sebagainya. Jadi sangat bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas tanggapannya yang sangat sangat menerima dengan baik apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Adi tadi. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan? Tidak ada, sudah jelas, bisa dilaksanakan Bapak dan Ibu? Kita akan laksanakan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Adianisi selaku calon guru murah angkatan 7 di Kota Denpasar. Jadi dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan segala hal yang terjadi pada siswa kita bisa kita tangani dan semuanya akan mengarah ke pendidikan yang baik di sekolah kita. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya
acara tanya jawab tadi, maka kegiatan ini berakhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami mohon maaf jika di dalam kegiatan tadi ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi. Menurut saya yang paling berkesan dalam kegiatan ini ialah materi-materi yang disampaikan itu sesuai dengan aktivitas guru dalam kegiatan sehari-hari. Saya sangat merasa terbantu melalui kegiatan ini, terutama terkait posisi kita sebagai guru di hadapan peserta didik. Rencana saya selanjutnya yaitu menerapkan budaya positif kepada peserta didik dan menjadikan budaya positif itu sebagai pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal berbeda yang saya temukan dari kegiatan ini ialah bagaimana kita sebagai guru menyalurkan energi-energi positif kepada peserta didik kita. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Winis Listiani. Saya salah satu guru BK di SMP Negeri 9 Denpasar. Kegiatan disimulasi budaya positif yang diberikan oleh salah satu calon guru penggerak di sekolah kami, yaitu Ibu Uluh Wardiah, yang materinya tentang keyakinan kelas, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu sangat-sangat membantu sekali. Karena dengan diberikan materi tersebut, saya sebagai guru BK menjadi lebih tahu mana yang sebenarnya hukuman, mana yang konsekuensi. Selain itu juga dengan kesepakatan kelas kita bisa membuat anak-anak menjadi lebih nyaman belajar di kelas, karena manajemen kelas akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Saya sangat beruntung sekali bisa mengikuti kegiatan ini dan berharap nanti ke depan masih banyak lagi materi-materi bagus yang bisa diberikan oleh Bu Wardiah selaku guru calon guru penggerak. Dan saya akan sangat senang melanjutkan dan menerapkan materi yang diberikan nanti di kelas. Terima kasih.